Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa berbuat baik kepada kita para hambanya. Bersyukur kepadanya akan mendatangkan kenikmatan-kenikmatan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian mengumumkan, sungguh bila kalian bersyukur kepadaku, pasti aku akan tambahkan untuk kalian. Namun bila kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian mari kita ucapkan salawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih dalam bab akidah, dan kita masih membahas tentang beriman kepada para malaikat. Dan berikut ini kita akan menyebutkan dalil-dalil wahyu, baik itu dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wujud dari malaikat ini, keberadaan mereka dan tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka, dan terkait dengan keimanan kepada para malaikat tentunya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya untuk mengimani para malaikat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang mereka di dalam surah An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah, Rasulnya, kitabnya yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Dan siapa saja yang kufur kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para Rasulnya, dan kepada hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, ini merupakan bentuk hukuman bagi orang yang mengingkari keimanan seperti ini. Di antaranya adalah keimanan kepada para malaikat. Maka dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sesat, bahkan dengan kesesatan yang sangat jauh demikian. Ini menunjukkan perintah Allah untuk mengimani para malaikat. Ya, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih disebutkan pertama sekali dengan seruan kepada orang-orang beriman agar mereka mengimani, di antaranya adalah para malaikat, bukan malah mengkufuri dan mengingkari. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 98. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Siapa saja yang menjadi musuh bagi Allah dan musuh bagi para malaikatnya, musuh bagi para rasulnya, musuh kepada bagi Jibril, Mikail dan Mikail, maka sesungguhnya Allah menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Demikian. Ayat ini menegaskan kafirnya orang yang mereka mengingkari Allah dan Rasulnya serta para malaikat. Bahkan disebutkan di sini beberapa nama malaikat, ya, secara khusus Jibril dan Mikail, ya. Demikian, ya. Bahkan menjadi musuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka mengingkari para malaikat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 72. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastankifal masihu ay yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 172, Al-Masih yaitu Isa putra Maryam tidaklah enggan untuk menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak enggan, ya, untuk menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus dia menyombongkan diri, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Demikian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya, ya, para malaikat itu ada wujudnya, ada zatnya, demikian, ya. Dan mereka ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Haqqah ayat 17. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Allah berfirman yang artinya, dan ada 7 baris malaikat. Ada 8 baris malaikat yang mereka memikul arsy Rabbmu, ya, di atas mereka ketika itu, ya. Lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita bahwa ada para malaikat yang berjumlah 8. Ada yang mengatakan 8 malaikat, ada yang mengatakan 8 baris, ya, malaikat yang mereka ini memikul, ya, arsy itu di atas, ya, mereka. Arsy Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, ya.
memikul arsy ini 8 malaikat atau 8 baris malaikat menurut satu tafsiran demikian. Dan ini menunjukkan memang adanya malaikat yang memikul arsy itu walaupun tidak kelihatan, tapi wajib bagi kita untuk mengimaninya. Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka tanpa ada wujudnya. Ya, oleh karenanya wajib bagi kita untuk mengimani mereka seperti ini. Demikian, ya. Kemudian begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Muddatsir ayat 31, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Dan tidaklah kami jadikan ya penjaga neraka itu kecuali para malaikat, ya. Nah, di sini neraka yang dijadikan sebagai tempat siksa, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksanya, ya, agar kita dijauhkan bahkan tidak pernah masuk ke dalam neraka ini. Nah, ternyata ada makhluk yang berupa malaikat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di sana sebagai penjaga bahkan sebagai penyiksa, ya, demikian. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tentunya ini menunjukkan memang keberadaan mereka dan wajib bagi kita untuk mengimani para malaikat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ini ayat yang sering kita baca, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari kalangan orang-orang tua mereka, pasangan-pasangan hidup mereka dan anak turunan mereka. Sementara para malaikat ketika itu masuk menemui mereka dari setiap pintu, ya, sembari mengatakan keselamatan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kesejahteraan atas kalian disebabkan kesabaran kalian dahulu, dan ini adalah sebaik-baik tempat kesudahan, negeri kesudahan. Demikian. Malaikat yang masuk menemui para penghuni surga yang baru masuk ke dalam surga. Nah, ini menunjukkan mereka ini memang ada wujudnya. Ada wujudnya. Nah, wajib kita imani, ya, para malaikat ini. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah tatkala Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di permukaan bumi ini khalifah. Mereka mengatakan, para malaikat mengatakan, ya, apakah engkau akan menjadikan di permukaan bumi tersebut makhluk yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih memujimu, mensucikanmu. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Demikian. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat. Ini menunjukkan mereka memang ada. Ya, tidak mungkin, ya, bila malaikat ini seperti yang diyakini oleh sebahagian orang bahwasanya ini adalah dorongan-dorongan positif untuk melakukan kebaikan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada, ya, dorongan-dorongan positif seperti ini. Ya, kalaulah mereka makhluk berupa dorongan positif, namun mereka dalam makhluk yang memiliki, ya, fisik yang tersendiri, ya, yang sesuai dengan ciptaan yang telah Allah ciptakan untuk mereka. Demikian, ya. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk mengimani keberadaan mereka ini, mengimani mereka, ya, mengimani mereka, keberadaan mereka, mengimani nama-nama mereka, mengimani, ya,
sifat-sifat mereka dan mengimani ya tugas-tugas yang Allah tugaskan kepada mereka. Demikian. Berikutnya kita akan sebutkan dalil dari hadis, dan sesungguhnya masih banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an ya. Kita cukupkan ya sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Minhajul Muslim ini, kita cukupkan ya penyebutan dari Al-Qur'an tentang para malaikat ini agar kita mengimani mereka. Berikutnya kita akan sebutkan dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkabarkan tentang para malaikat ya ketika beliau membaca di dalam doa yang beliau baca ketika beliau ini sholat malam ya, yaitu kalau tidak salah ini doa iftitah ya yang dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau doa yang lain ya di tempat yang lain. Maksudnya adalah doa yang jelas ini doa ketika berdiri sholat malam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini, Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini sebagaimana ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini yang artinya, ya Allah, wahai Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, pencipta langit dan bumi, zat yang mengetahui perkara yang gaib lagi yang nyata. Engkau memberikan putusan di tengah-tengah para hambamu di dalam apa saja yang mereka perselisihkan. Berikanlah petunjuk kepadaku terhadap apa yang diperselisihkan dalam masalah tersebut berupa kebenaran dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberikan hidayah kepada siapa saja yang Engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Demikian. Ya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada hadis yang lain, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, kemudian Imam Ibnu Majah serta yang lainnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'una. Attat, dia mengatakan, attatis sama'u wa haqqa laha an ta'itta. Lalu beliau mengatakan, ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu lillahi ta'ala sajidan. Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira wa ma taladzaztum bin nisa'i 'alal firashi wala kharajtum ila sa'adati taj'aruna ila Allahi. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, disahihkan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 2449. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Langit itu berderit dan layak bagi langit itu untuk berderit. Berderit artinya adalah ya gesekan antara satu benda dengan benda yang lain dikarenakan ada beban ya padanya. Kenapa berderit? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma fiha maudhi'u arba'i asabi'a, tidak ada pada langit tersebut tempat seukuran 4 jari kecuali ada malaikat yang meletakkan keningnya dalam kondisi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa ya. Lihat itu langit yang luar biasa,
lebar dan luasnya, ternyata langit itu berderit. Ya, karena begitu beratnya beban di mana para malaikat ya itu ternyata berada di langit tersebut, memenuhi langit tersebut, ya, yang kita tidak temui. Kalau seandainya kita bisa menemui, ya, tidak ada tempat di langit itu seukuran ya 4 jari kecuali ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Ini pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bahwasanya para malaikat itu begitu banyak jumlahnya, bahkan kita tidak bisa menghitung jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari sini kita juga bisa tahu dari lewat hadis ini tentang jumlah yang begitu banyak dari malaikat itu. Ya. Langit yang begitu luas, yang kita tahu langit itu ada 7 ya lapisnya. Ya, langit pertama sampai langit ke-7 demikian. Disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya langit itu berderit, ya, dan layak untuk berderit. Tidak ditemukan, tidak ada di langit tersebut satu tempat seukuran 4 jari kecuali ada malaikat yang meletakkan keningnya dalam kondisi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kata beliau, andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan sungguh kalian akan banyak menangis, ya. Dan kalian tidak akan bisa berlezat-lezat dengan para wanita di tempat pembaringan, ya, di tempat tidur. Dan sungguh kalian akan keluar, ya, menuju tempat-tempat yang tinggi memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, betul, ya. Andaikan kita mengetahui seperti apa yang diketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan kita bisa melihat apa yang dilihat seperti yang dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan kita bisa mendengar apa yang seperti didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya kita akan terus berharap kepada Allah, takut kepada Allah, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, ya. Kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, kita terus, ya, berusaha untuk mendengarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa dalam kondisi seperti ini, ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian, ya, agar kita bisa selamat dalam kehidupan dunia kita ini menuju, ya, alam yang kekal abadi selamanya, yaitu alam akhirat, demikian. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di mana saja kita berada di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan sebutkan berikutnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Rasulullah bersabda, innal baital ma'mura yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin summa la ya'uduna. Sesungguhnya Baitul Ma'mur adalah, ya, rumah Allah Subhanahu wa taala yang dikelilingi oleh para malaikat, ya. Ini merupakan rumah Allah yang ada di langit yang dikelilingi oleh para malaikat. Kalau tidak salah ini ada di langit yang ke-7, ya. Ini adalah di langit yang ke-7, ya, atau setelah langit yang ke-7, Baitul Ma'mur, ya. Ini dikelilingi oleh para malaikat, ya. Ini rumah Allah yang dikelilingi oleh para malaikat di langit. Sebagaimana Ka'bah itu adalah rumah Allah yang dikelilingi oleh penduduk bumi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Baitul Ma'mur itu dimasuki setiap harinya oleh 70.000 malaikat, kemudian mereka tidak kembali. Setiap hari demikian, ada yang masuk kemudian tidak kembali. Oleh karenanya pantas, ya, jumlah mereka yang begitu banyak sehingga membuat langit itu berderit, ya, ketika mereka itu sujud, ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kemudian, ya,
Ada juga hadis yang ini juga sudah kita sebutkan, tapi tidak mengapa kita ulangi kembali. Nabi SAW bersabda, "Idza kana yaumul jumu'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidi malaikatun yaktubuna al-awwala fal awwala." Apabila tiba hari Jumat, maka di setiap pintu dari pintu-pintu masjid ada para malaikat yang mencatat satu persatu dari kaum muslimin yang masuk ke dalam masjid, ya. Fa idza jalasa al-imamu tawau as-suhfa wa ja'u yastami'una adz-dzikra. Maka apabila imam atau khatib tersebut duduk, maka mereka menggulung lembaran-lembaran catatan amal tersebut dan mereka datang untuk mendengarkan az-dzikr, yaitu khutbah tersebut. Hadis yang sahih riwayat Bukhari, ya, dan yang lainnya demikian. Ini menunjukkan bahwa memang malaikat itu ada, ya, ada tugas, ada yang ditugaskan oleh Allah dengan tugas tertentu, ya. Demikian. Maka kita wajib untuk mengimani mereka seperti itu. Kemudian ada juga, ya, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yatamassalu li al-malaku ahyanan rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqulu." Ini hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi SAW, ada malaikat yang kadangkala dia menjelma di hadapanku menjadi seorang laki-laki, lalu dia mengajak bicara kepadaku, lalu aku memahami apa yang dia ucapkan itu. Demikian, ya. Nah, ini diantara sifat malaikat itu yang dia bisa menjelma menjadi makhluk yang lain, ya, seperti itu. Nah, ini adalah manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian ada hadis Nabi SAW yang lainnya, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Az-Zuhd dan Raqaiq. Nabi SAW bersabda, "Yata'aqabu fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahari." Kata Nabi SAW, bergantian untuk kalian itu malaikat yang di siang hari dan malaikat yang ada di malam hari, demikian. Jadi malaikat yang untuk siang hari ada, malaikat di malam hari ada, yang bergantian, ya, terhadap kita ini, ya, menjaga kita, ya, mencatat amalan kita, demikian. Seperti itu. Ya, menjaga kita, ya, mengawasi kita, demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Begitu juga ada hadis ini hadis riwayat Bukhari tadi. Kemudian berikutnya ada hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Khalaqal malaikata min nurin wa khalaqal janna min marijin min narin wa khalaqa Adama mimma wusifa lakum." Ya. Kata Nabi SAW, Allah menciptakan malaikat itu dari cahaya, dan Allah menciptakan jin itu dari percikan api, dan Allah menciptakan Adam itu dari apa yang telah Dia sifatkan kepada kalian, yang telah Dia terangkan kepada kalian, itu dari tanah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ternyata para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, para malaikat ini pernah juga disaksikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Bahkan bukan hanya 1-2 orang, bahkan jumlah yang begitu banyak dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka melihat para malaikat ini yang membantu dan menolong, ya, yang membantu dan menolong, ya, umat Islam di awal-awal peperangan mereka, yaitu dalam perang Badar, ya. Demikian. Nah, ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Ali Imran, ya, ayat 124, ya. Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqunu lil mu'minina ala yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzilin."
minal malaikati munzalin. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz taqulu lil mu'minina ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Ingatlah tatkala engkau mengatakan kepada orang-orang beriman, tidakkah mencukupi kalian, Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala menolong kalian dengan 3.000 dari malaikat yang diturunkan? Demikian. Nah, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini sangat pantas, ya, para malaikat ketika itu dilihat oleh sebahagian besar dari atau jumlah yang banyak dari para sahabat radhiyallahu anhum dalam peperangan Badar. Begitu juga para sahabat, ya, mereka pernah melihat malaikat Jibril alaihissalam yang menjelma menjadi seorang laki-laki, dan ini disaksikan oleh para sahabat, ya, ketika mereka sedang berkumpul di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjelma menjadi seorang laki-laki, demikian, ya, bahkan semakin dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam kondisi ketika itu berpakaian yang sangat putih, rambutnya begitu hitam legam, namun tidak tampak ya bekas-bekas perjalanan, demikian. Lalu datang kepada Nabi dan mendekat kepada Nabi, lalu bertanya tentang beberapa hal. Di antaranya bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan tentang hari kiamat, demikian. Begitu juga, ya, para sahabat itu menyaksikan malaikat Jibril alaihissalam itu pernah menjelma menjadi Dihya al-Kalbi, ya, Dihya al-Kalbi, yang ketika itu datang, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan yang menjadi bukti berikutnya adalah, ya, keimanan para, ya, ribuan juta atau kita katakan mungkin, ya, miliunan, ya, miliaran kaum mukminin yang mereka itu mengimani dari zaman ke zaman, ya, mereka ini adalah pengikut para rasul dari zaman ke zaman dan di setiap tempat mereka ini beriman kepada para malaikat, bahkan membenarkan, ya, membenarkan keberadaan malaikat tersebut. Mereka mengimaninya tanpa ada keraguan karena itu yang dikabarkan oleh para nabi dan rasul mereka. Lalu mengapa kita ada di antara kita yang mengingkari mereka? Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan terlebih dahulu untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala, ya, kita akan menjawab pertanyaan berikut ini, ya. Kita masuki sesi tanya jawab berikut ini. Baik, pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, jalan pintas ke surga diantaranya menuntut ilmu agama, misalnya hadir di majelis ilmu, tapi saya tidak bisa mendatangi majelis ilmu karena tempat kajian sunnah jauh sekali.
Jadi saya hanya bisa belajar dan mendengarkan ceramah para asatidzah hanya melalui TV Sunnah dan YouTube. Apakah saya termasuk berada dalam jalan pintas tersebut, Ustaz? Mohon penjelasan. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara atau saudari kita ini, semoga Allah SWT memberikan senantiasa hidayahnya, bimbingannya, kebaikannya, nikmatnya kepada saudara kita ini di mana saja dia berada, begitu juga kepada kita semuanya kaum muslimin. Baik, memang benar bahwasanya menuntut ilmu adalah jalan pintas untuk menuju surga. Karena hal itu disampaikan oleh Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalau tidak salah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan." Siapa saja yang menempuh jalan, sebuah jalan, yaltamisu fihi ilma, yang di jalan itu dia iltimas, mencari, mengutip, ya, mencari ilmu, yaitu ilmu agama, ya, yang dengannya dia bisa mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala lalu dia penuhi. Yang dengan ilmu tersebut dia bisa mengenal hak-hak para hamba lalu dia pun penuhi. Demikian, seperti itu, ya. Dan dengan ilmu tersebut dia bisa mengenali hak-hak dirinya lalu dia penuhi. Demikian. Apa saja perintah yang diperintahkan oleh Allah maka dia kerjakan, baik itu perintah anjuran atau perintah kewajiban. Apa saja yang dilarang oleh Allah SWT maka dia tinggalkan, baik itu ya larangan berupa anjuran ataupun larangan berupa kewajiban untuk menjauhinya. Demikian, seperti itu. Ilmu, ya, siapa sih menempuh jalan, ya, yang di jalan itu di dalamnya dia mencari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Demikian, ya. Nah, menuntut ilmu, mencari ilmu, maka ini banyak caranya. Ada yang paling afdol, ada yang insya Allah ta'ala dikatakan cukup, ya, termasuk cukup untuk menuntut ilmu, ya. Seperti contohnya adalah yang cukup, ya, menuntut ilmu dengan cara membaca, ya, ya, tulisan-tulisan para ulama yang mengandung ilmu agama, yang memuat, ya, ilmu agama tentang perkara yang haram dan yang halal, perkara yang diperintahkan dan perkara yang dilarang. Nah, disebutkan, ya, mana saja yang diwajibkan, mana yang diharamkan. Demikian. Nah, membaca dengan cara membaca. Demikian. Seperti membaca buku, ya, membaca artikel. Ini termasuk menuntut ilmu insyaallah ta'ala. Tapi ini yang cukup, kita katakan, ya, yang cukup. Kemudian bisa juga dengan cara, ya, mendengar, kita katakan, ya, mendengar. Seperti mendengar rekaman-rekaman, ya. Ditambah lagi bila agar lebih afdal sedikit, setelah itu mencatat, ya. Membaca juga demikian, maka kalau bisa setelah itu memberikan catatan, ya, seperti itu, ya, mengambil faedah yang bisa didapatkan lalu mencatatnya. Mendengar juga demikian, bisa lewat rekaman-rekaman, ya, audio, rekaman audio dan yang semisalnya, maka ini bisa untuk dilakukan. Kemudian setelah itu dicatat, ini lebih afdal, bukan hanya sekedar mendengarkan saja. Namun mendengarkan termasuk menuntut ilmu, ya, karena dengan itu, ya, akan masuk ilmu itu. Bisa juga dengan cara melihat, ya, melihat sekaligus, ya, mendengar, ya,
melihat sekaligus mendengar kita katakan. Seperti contohnya melihat dan mendengar ceramah atau penyampaian ilmu agama, materi ilmu agama itu yang disampaikan lewat media-media, ya. Media-media seperti contohnya televisi, ya termasuk itu menuntut ilmu insyaallah taala, ya. Termasuk itu menuntut ilmu, ya. Ditambah lagi bukan hanya sekedar melihat dan mendengar, bahkan mencatatnya. Nah, ini lebih tambah sedikit keutamaannya demikian, ya. Karena tentunya ilmu itu harus diikat. Karena ilmu itu bagaikan hewan buruan, ya. Maka butuh dia diikat dengan cara ditulis demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ada yang lebih afdol ketimbang itu semua, yaitu hadir di majelis ilmu, ya. Mengapa demikian? Karena ini menghadirkan semua potensi yang ada pada dirinya, ya. Potensi yang ada pada dirinya, yaitu menghadirkan fisiknya, ya. Bahkan di situ dia mungkin mengorbankan sebagian waktunya, begitu juga hartanya barangkali, karena untuk hadir ke sana mungkin butuh harta yang dikeluarkan, ya. Begitu juga barangkali bahkan tenaganya, ya. Karena mungkin dia berjalan kaki atau dia naik sepeda atau dia naik kendaraan. Dan potensi yang ada pada dirinya maka dikerahkan ketika itu. Dia melihat, dia mendengar, ya. Bahkan barangkali dia mencatat juga demikian. Dan ini ada keutamaan lebih khusus ketimbang apa yang kita jelaskan sebelumnya, ya. Bukan hanya sekedar menggunakan indera pendengaran, bukan saja mendengarkan, bukan menggunakan indera penglihatan saja, tapi ini semua potensi, ya, bisa dikerahkan insyaallah taala, lebih-lebih dengan mencatat demikian, seperti itu, ya. Nah, ditambah lagi dengan hati yang memahami, dan itu lebih mudah karena talaqi langsung, bertemu langsung dengan orang yang menyampaikan agama, ya, yang capable, ya, dalam menyampaikan agama, maka insyaallah taala ini memiliki pengaruh yang lebih, ya, kepada penguasaan ilmu tersebut. Yang jelas adalah ada kebaikan lebih yang didapatkan oleh seseorang apabila dia hadir di majelis ilmu, demikian. Seperti dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu membacakan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkannya, ya. Jadi wahyu Allah, Al-Qur'an, penjelasnya berupa hadis Nabi itu disampaikan, dibacakan, ya. Diajarkan, maka tidaklah demikian melainkan akan turun kepada mereka rahmat, ya. Turun kepada mereka sakinah dan mereka akan diliputi oleh rahmat dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Sampai ada, ya, utusan Allah berupa malaikat yang akan mengelilingi mereka, demikian. Kemudian mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikat yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang hadir di majelis ilmu, demikian, ya. Jadi semua ini proses dalam menuntut ilmu, hanya saja ada yang paling afdolnya, ada yang cukup, demikian, seperti itu. Maka berbahagialah, ya, bagi siapa saja yang bisa, ya, datang untuk, ya, menuntut ilmu, dan bersyukurlah di mana kita bisa mendengarkan, ya, kajian-kajian ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Jadi Anda jangan bersedih, ya. Ikuti terus kajian-kajian walaupun sekedar lewat YouTube,
lewat ya televisi-televisi demikian. Hanya saja saya sarankan untuk mengikuti kajian yang sifatnya membahas kitab ya, jadi menyelesaikan pembahasan kitab ini lebih utama ya, lebih utama untuk diikuti ya. Dengan seterusnya ya, mulai dari awal ya, jangan berpindah-pindah kecuali apabila sudah berakhir pembahasan tersebut, maka silahkan barangkali melihat ya pembahasan yang lain, dan utamakan pembahasan permasalahan akidah ya, pembahasan akidah seperti itu ya, karena itu akan memperbaiki keimanan kita, keyakinan kita, demikian seperti itu ya. Nah kemudian baru beralih kepada pembahasan yang lain seperti contohnya pembahasan adab ya, akhlak, begitu juga ya tentang masalah fikih ibadah, kemudian fikih muamalah dan seterusnya ya, wallahu taala a'lam. Baik, ini ada pertanyaan dari saudara kita. Tolong Ustadz bantu saya kadang berpikir terlalu berat tentang urusan najis, sampai kadang saya waktu habis dari siang sampai malam nggak bisa ngapain selain urusan najis ya. Baik, bismillah. Untuk saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada saudara tentang kebenaran dan bisa memberikan pemahaman yang benar tentang agama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentraman ya, ketenangan di dalam hati dan jiwa saudaraku. Saudaraku, sesungguhnya Islam itu adalah mudah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dina yusrun, walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu." Sesungguhnya agama itu adalah mudah. Islam itu mudah, ya. Dan tidak ada seseorang yang memperberat, ya, memperketat agama ini kecuali hal itu akan mengalahkan dia. Demikian. Jadi jangan perberat agama ini, ya. Najis disebutkan oleh para ulama ini termasuk, ya, yang wajib bagi kita untuk bersuci, ya, darinya. Dan ini termasuk adalah, ya, bersuci dari najis adalah at-taharah al-haqiqiyah, yaitu bersuci dari sesuatu yang ada hakikatnya. Ya, demikian. Ya, memang dia ada zatnya, demikian. Hanya saja saudaraku, bahwa kita menghukumi sesuatu berdasarkan zahirnya, sesuatu yang tampak. Tidak boleh bagi kita untuk menduga-duga, ya. Apabila kita mengikuti keraguan, ya, kebimbangan, ketahuilah syaitan ini akan menjatuhkan kita ke dalam perkara yang lebih berat. Bukan hanya sekedar kepada permasalahan yang terkait dengan najis ini, bahkan bisa jadi nanti kepada perkara yang lebih tentang keyakinan, ya. Maka jangan ikuti keraguan, ya. Jangan ikuti sesuatu yang diwaswaskan oleh setan ke dalam diri kita. Hukumi sesuatu berdasarkan zahirnya. Hukumi sesuatu itu berdasarkan zahirnya. Itu yang diperintahkan, ya, oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Menghukumi sesuatu itu berdasarkan zahir yang tampak darinya, demikian. Begitu juga dalam masalah najis, ya. Oleh karenanya ada hadis yang bersifat umum yang Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, yaitu yang yakin. Jadi kalau kita katakan masalah najis ini nggak kelihatan, sudah, kita tidak usah pusingkan. Anggap tidak ada, seperti itu. Jangan sampai kita melakukan dosa dengan berseteru dengan orang-orang yang ada di rumah, lebih-lebih dengan orang tua. Demikian, ya.
Ya, permasalahan seperti mungkin ketika WC mampet, ini bisa tinggal dipanggilkan ahlinya untuk memperbagusnya, memperbaikinya. Sudah begitu. Tidak usah kita stres, berpikir terlalu berlebihan. Ya. Tenangkan diri kita. Sesungguhnya Allah jadikan kita ini mampu untuk ya melalui apa saja yang telah Allah SWT berikan kepada kita, yang Allah bebankan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita mampu. Jadi tidak perlu kita stres. Masalah najis jangan terlalu diperberat. Hukumi dia berdasarkan sesuatu yang tampak, yang nyata. Kalau tidak tampak, tidak usah kita pusingkan. Apabila Anda di rumah, maka Anda bisa gunakan, saudaraku bisa gunakan sandal. Silakan gunakan sandal, ya. Dan bukanlah merupakan kesalahan memakai sandal di rumah, insya Allah taala, ya, tidak salah tentunya. Demikian. Nah, ketika Anda, saudaraku, ya mungkin barangkali ya pingin sholat, maka silakan sholat ini ya itu dipilih tempat yang senantiasa bersih, kita sterilkan, ini tempat sholat. Kalau di rumah sholat sunat, ya kita katakan ya kita pilih tempat sholat. Tapi kalau sholat fardu bagi laki-laki tentunya di masjid, ya di masjid. Demikian, seperti itu, ya. Jangan terlalu memberikan beban kepada diri kita di luar kemampuannya, ya. Dengan cara memahami tentang najis ini secara berlebihan, ya. Hukumi najis itu berdasarkan yang tampak. Yang tampak itu yang kita nyatakan najis, ya najis, begitu. Namun bila tidak nampak, maka tak usah kita pusingkan, ya. Tidak perlu kita pusingkan, demikian, ya. Ya, seperti itu. Demikian, ya. Semoga Allah SWT memberikan ya kedamaian pada hati saudaraku, ya, memberikan ketentraman dan ketenangan, ya, serta memberikan petunjuk kepada kebenaran, ya. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita di dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bunga bank boleh disedekahkan ke masjid atau ke tempat yatim piatu? Bismillah. Bunga bank adalah riba. Dia bunga yang beracun. Maka jangan diambil untuk diri kita. Sebaiknya pun apabila kita telah mengetahui hukumnya, bunga bank itu adalah riba, maka jangan kita ambil pertambahannya, bunga tersebut, pada saldo uang kita. Kita cukup mengingat berapa saldo uang kita, adapun apa yang ditambahkan pada saldo tersebut, maka itu bukan hak kita. Demikian. Apabila kita ingin mengambilnya, maka ambil saja harta kita, demikian. Apabila ditambahkan seterusnya bertambah, apabila kita menabung di bank, ya, karena kita mungkin ya sangat butuh dengan keberadaan bank tersebut, ya, untuk mengamankan uang kita, agar kita pun jiwa kita aman pula, kan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan menabung di bank, ya. Dan ketahui jangan ambil bunganya, pertambahannya. Maka senantiasa ingat jumlah saldo, ya, uang pokok kita, demikian. Adapun pertambahannya tidak usah diusik, karena itu milik mereka. Mereka yang menambahkannya, tapi itu milik mereka. Kita tidak boleh untuk mengambilnya, demikian, seperti itu. Maka sebaiknya tidak diambil sama sekali, ya, tidak diambil sama sekali, demikian. Karena itu adalah riba, ya.
Seperti contohnya kalau kita ya memberikan hutang kepada saudara kita, salah seorang saudara kita, katakan 1 juta, lalu dia terus memberikan kepada kita uang 20.000, atau dia mengatakan ya uang Anda ini sudah menjadi 1.020.000, kemudian berikutnya 1.100.000, 1.125.000, seterusnya sampai bertambah. Maka ketika kita hendak mengambil, ambil saja pokoknya. Ambil pokoknya, jangan ambil pertambahannya, karena pertambahannya adalah riba. Demikian, seperti itu. Maka bila kita tahu hukum, ya telah mengetahui hukum riba tersebut, bahwasanya bunga bank adalah riba, maka jangan ambil bunganya. Demikian. Karena kalau begitu kita mengambil riba. Kita cukup mengambil pokoknya saja. Walaupun diarahkan untuk apapun, demikian. Namun bagi orang yang tidak tahu, dan dia mengambil bunga, diambil bunga, ya bunganya diambil, dimanfaatkan oleh dia karena ketidaktahuan, dan akhirnya sadar bahwasanya ya bunga bank adalah riba, karena contohnya mendengarkan kajian atau membaca artikel tentang riba, sementara ini masih ada di tangan. Maka setelah itu silahkan ya untuk ya mengarahkan bunga bank tersebut yang sudah diambil ya itu ke tempat-tempat yang lain, seperti itu, yang bukan merupakan tanggung jawab bagi dirinya, ya bukan diarahkan kepada nafkah anak istri, begitu juga bukan diarahkan kepada orang tua, demikian. Maka silakan berikan kepada orang lain, seperti itu, ya bisa kepada pihak lain, ya. Demikian. Ke masjid boleh tidak? Saya condong boleh. Ya, boleh saja. Hanya saja memang sih kita katakan karena itu adalah harta riba, maka ya tidak layak memang kita arahkan ya untuk ke masjid itu adalah riba. Semestinya kita arahkan adalah uang pokok kita yang itu akan menjadi ya pahala bagi kita berterusan ketika ya uang kita itu dimanfaatkan ya untuk, atau uang kita itu dijadikan sebuah barang, ya membeli barang yang nanti dimanfaatkan seterusnya sehingga mengalir pahalanya kepada kita. Demikian, mestinya seperti itu, bukan uang riba yang diberikan, ya demikian. Kemudian juga diberikan kepada fakir miskin boleh, silakan boleh, bahkan kepada orang lain juga boleh, tidak fakir tidak miskin ya, boleh juga, demikian. Hanya saja kalau kepada masjid tadi kita katakan, saya hanya dari sisi keafdalan saja yang kurang tepat saya katakan, ya. Hendaknya bila kita menginginkan mendapatkan pahala yang berterusan, ya maka silahkan yang diberikan itu adalah dari uang pokok kita, ya harta kita, bukan dari riba uang kita, demikian, ya. Wallahu ta'ala alam, semoga bisa dipahami. Ini ada pertanyaan, apa hukumnya memajang foto makanan di sosial media kita di saat bulan puasa seperti ini? Mengganggu orang. Jawabannya adalah mengganggu orang. Ya. Ya kita katakan, ya. Bukankah kita terganggu ketika dalam kondisi berpuasa kita mendapatkan hidangan, ya. Andaikan pun bukan hidangan yang kita cium aromanya, ya, kita lihat gambarnya saja, bukankah kita terganggu? Andaikan pun kita seandainya kita tidak sedang berpuasa, namun kita melihat gambar-gambar yang begitu menyelerakan, apa yang terjadi kira-kira? Terkadang, ya, sebahagian dari air ludah kita ini terkumpul dia. Karena kita seolah-olah merasakan hal tersebut, ya, ini terganggu. Kita katakan ini mengganggu orang yang berpuasa. Orang yang tidak berpuasa saja itu terganggu, ya. Maka bagaimana lagi orang yang berpuasa terganggu dengan ya gambar-gambar, ya atau foto-foto makanan
yang bahkan menarik seperti itu. Ya, wallahu taala alam. Apakah ini berdosa? Saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hukuman dosanya. Tapi saya katakan itu bentuk mengganggu. Ya. Itu bentuk mengganggu. Mengganggu orang yang berpuasa. Oleh karenanya, ya setidaknya hukumnya adalah dimakruhkan, dibenci. Ya, tidak disukai yang seperti itu. Ya. Setidaknya. Namun apakah ini hukumnya haram sehingga mendapatkan dosa pelakunya? Wallahu taala alam. Ya. Yang jelas orang yang melihatnya itu berpotensi untuk terganggu. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan tentang doa, ya, doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika naik ke atas mimbar lalu diaminkan oleh Jibril alaihissalam. Ya. Wallahu ta'ala alam, saya tidak dapatkan hadisnya. Yang saya dapatkan hadis seperti ini, barangkali ini sebagai ganti atau kita katakan sebagai penambah wawasan, ya. Bahwasanya ada hadis yang seperti ini yang mirip dengan apa yang disebutkan tadi. Ya, kita pernah mendengar memang ada hadis, ya, katanya ada hadis yang ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar, setiap tangga mimbar itu naik, maka ada kalimat amin demikian, seperti itu, ya. Baik, saya akan sebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dan ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 75. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibrilu alaihi salam." Jibril pernah datang menemuiku. Faqala, lalu ia mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka ahadun walidayhi famata fadakhala an-nara fa ab'adahu Allahu. Qul amin." Faqultu amin. Wahai Muhammad, kata Jibril alaihissalam sallallahu alaihi wasallam, siapa saja, ya, yang salah seorang man adraka ahada walidayhi, siapa saja yang menemui salah seorang dari kedua orang tuanya lalu ia wafat namun orang tersebut masuk ke dalam neraka, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari kebaikan. Katakanlah amin, maka aku katakan amin. Qala, Jibril mengatakan, ya Muhammad, man adraka syahr Ramadan famata falam yughfar lahu fa adkhalan nara fa udkhilan nara fa ba'adahu Allahu. Qul amin. Faqultu amin. Wahai Muhammad, kata Jibril alaihissalam, siapa saja yang menemui bulan Ramadan lalu dia meninggal dunia namun dia tak juga diampuni dosa-dosanya, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka, maka semoga Allah SWT menjauhkan dia dari kebaikan. Katakanlah amin, maka aku katakan amin. Qala, kemudian Jibril mengatakan, waman dzukirta indahu falam yusalli alaika famata fadakhala an-nar fa ab'adahu Allahu. Qul amin. Faqultu amin. Lalu Jibril alaihissalam mengatakan, dan siapa saja yang engkau disebutkan di sisinya namun dia tak berselawat kepadamu lalu dia meninggal dunia lalu masuk ke dalam neraka, maka semoga Allah SWT menjauhkan dia dari kebaikan. Katakanlah amin, maka aku katakan amin. Demikian, seperti itu. Ini hadis yang barangkali, ya, menjadi pelipur lara barangkali, ya, untuk menutupi ketidaktahuan saya tentang hadis yang disebutkan tadi, ya. Jujur saya katakan saya pernah mendengarkan hadis tersebut, ya, dan itu beredar, ya, di kalangan kita, bahkan ketika kita dulu barangkali masih belia, ya. Ini kita pernah dengar, ya, hadis seperti ini, yaitu hadis yang mengatakan ketika Nabi naik tangga mimbar itu maka
ada ungkapan amin amin sebanyak 3 kali seperti itu ya. Namun wallahu taala alam, saya belum mendapatkan dalilnya, hadisnya, sehingga saya tak berani untuk menyampaikannya. Maka saya sampaikan hadis sebagai gantinya, dan ini hadis yang sahih ya. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali kita cukupkan untuk pertemuan kita pada pertemuan kali ini ya. Pada kesempatan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Tentunya banyak kesalahan, kekurangan dan kekeliruan. Itu semuanya berasal dari saya pribadi dan bisikan-bisikan syaitan-syaitan kecil ya. Yang kita katakan tentunya di bulan Ramadan ini ada syaitan-syaitan yang dia ya, syaitan-syaitan yang kita katakan ya dengan kualitas rendah. Barangkali kesan-kesanan juga berasal dari dia ya, yang membisikkan ke dalam hati saya. Oleh karenanya kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar saya mohon maaf. Sementara kebenaran itu datang dari Allah SWT, maka ambil dan terimalah. Sebelum kita menutup kajian ini, seperti biasa saya akan memberikan motivasi kepada saudara-saudara seiman. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan motivasi kepada saya pribadi, dan saya mendapatkan juga pahala atas motivasi yang saya berikan kepada saudara-saudara seiman. Mari ya kita donasikan sebagian harta kita. Harta yang telah Allah titipkan kepada kita, mari kita arahkan untuk kita membangun aset akhirat kita, membangun aset akhirat kita. Di bulan investasi ini, mari ya kita banyak berdonasi. Bahkan kita harus cerdas memberikan donasi atau kepada mengarahkan harta kita kepada satu tempat yang pahalanya begitu besar. Ya. Nah, di antaranya adalah ya ke satu tempat yang permanen, yang ini akan dimanfaatkan terus, dan yang dimanfaatkan ini adalah sesuatu untuk urusan akhirat, bukan hanya urusan dunia, tapi untuk urusan akhirat. Membebaskan lahan yang nanti dibangun di atas lahan tersebut masjid Al-Muwahhidin ya, untuk orang-orang yang bertauhid insyaallah taala. Ya, kita akan selenggarakan di masjid tersebut berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan seperti sholat fardu 5 waktu, tambah lagi ya sholat sunat ya, ta'lim, yaitu kajian-kajian sunnah ya. Kemudian begitu juga kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang lain seperti kegiatan sosial di sana insyaallah taala ya. Silahkan arahkan ya donasi Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Saya ulangi, silahkan ya donasikan harta Anda. Ya, alhamdulillah kita sudah terkumpul kurang lebih 3,1 miliar. 3,1 miliar. Alhamdulillah, kekurangannya masih banyak, sekitar 5.472 juta sekian rupiah. Maka silahkan arahkan ya aset akhirat Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan saya termotivasi, dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.